Melanjutkan kembali pembahasan soal OSN IPS jenjang SMP tingkat kabupaten tahun 2024. Perhatikan soal berikut. Yayasan Indonesia Bersinar adalah sebuah lembaga yang menjalankan kegiatan untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat. Cara yang mereka lakukan adalah menyediakan perpustakaan keliling ke permukiman penduduk. Ciri dominan yang muncul dari organisasi ini adalah pembahasannya sebagai berikut. Ciri dominan yang muncul dari organisasi Yayasan Indonesia Bersinar adalah memiliki tujuan yang jelas dan terarah, yaitu meningkatkan budaya literasi masyarakat melalui penyediaan perpustakaan keliling ke permukiman penduduk. Dengan memiliki tujuan yang jelas dan strategi yang tepat, Yayasan Indonesia Bersinar dapat meningkatkan budaya literasi masyarakat dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Memiliki pencapaian tujuan yang jelas. Soal berikutnya, saat terjadi kasus penggelapan dana EKTP beberapa tahun lalu, lembaga legislatif mempertanyakan masalah ini kepada lembaga eksekutif. Fungsi yang dijalankan DPR saat mempertanyakan hal itu adalah pembahasannya sebagai berikut. Fungsi yang dijalankan oleh DPR saat mempertanyakan kasus penggelapan dana EKTP kepada lembaga eksekutif adalah fungsi pengawasan. Dalam kasus penggelapan dana EKTP, DPR menjalankan fungsi pengawasan dengan mempertanyakan masalah tersebut kepada lembaga eksekutif untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola dana publik. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Pengawasan pemerintah. Soal berikutnya, pelecehan seksual adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial. Nah, pada soal ini ada dua pernyataan. Kita disuruh untuk mengidentifikasi apakah kedua pernyataan tersebut benar atau salah atau memiliki hubungan. Berdasarkan pernyataan di atas, hubungan dua pernyataan yang tepat adalah pembahasannya sebagai berikut. Pernyataan A, pelecehan seksual pada anak dapat membuat anak mengalami trauma dan mengasingkan diri secara sosial karena pengalaman traumatis tersebut dapat mempengaruhi kesehatan mental dan sosial pada anak. Pernyataan B, perilaku pelecehan seksual pada dasarnya adalah suatu penyimpangan primer yang dilakukan oleh seorang individu. Perilaku pelecehan seksual pada dasarnya adalah suatu penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh seorang individu yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti psikologis, lingkungan, atau sosial. Nah, hubungan di antara kedua pernyataan tersebut membahas topik yang sama, yaitu pelecehan seksual, namun dari perspektif yang berbeda. Pernyataan pertama membahas dampak pelecehan seksual pada anak, sedangkan pernyataan kedua membahas sifat perilaku pelecehan seksual itu sendiri. Maka kedua pernyataan tersebut tidak ada hubungan. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah B. Pernyataan A benar, pernyataan B benar, tidak ada hubungan. Soal berikutnya, agen sosialisasi berperan dalam proses sosialisasi anak hingga dewasa. Nah, soal ini terdapat dua pernyataan. Kita disuruh untuk mengidentifikasi kedua pernyataan tersebut bernilai benar atau salah atau ada hubungan. Pernyataan A, sekolah adalah tempat anak belajar dan menimba ilmu tentang peran yang harus mereka jalankan di masyarakat. Pernyataan B, sekolah berfungsi melakukan transfer nilai dan budaya masyarakat kepada para anggotanya. Berdasarkan pernyataan di atas, hubungan dua pernyataan yang tepat adalah pembahasannya sebagai berikut. Kedua pernyataan tersebut bernilai benar karena memiliki hubungan yang erat. Sekolah sebagai tempat anak belajar dan menimba ilmu tentang peran yang harus mereka jalankan di masyarakat terkait dengan fungsi sekolah dalam melakukan transfer nilai dan budaya masyarakat kepada para anggotanya. Dalam proses belajar, sekolah tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademis, tetapi juga nilai-nilai norma dan budaya masyarakat yang membantu anak memahami peran mereka di masyarakat. Dengan demikian, kedua pernyataan tersebut saling melengkapi dan menggambarkan peran penting sekolah dalam bentuk generasi muda yang siap berperan di masyarakat. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Pernyataan A benar, pernyataan B benar, ada hubungan. Soal berikutnya,
Konservasi tanah di hutan dengan lereng yang terjal sangat penting untuk dilakukan. Saat ini sering terjadi tanah longsor dan banjir akibat banyak hutan dialihfungsikan menjadi lahan produktif pertanian. Adapun penyebab hal tersebut yaitu: 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konservasi tanah. 2. Tidak ada penanaman pohon yang berakar tunjang untuk menahan air. 3. Sosialisasi tentang bahaya longsor jarang dilakukan. 4. Kebutuhan tanah produktif pertanian semakin sedikit. Berdasarkan pernyataan di atas, urutan benar atau salah yang tepat adalah pembahasannya sebagai berikut. Penyebab utama terjadinya tanah longsor dan banjir akibat alih fungsi hutan menjadi lahan produktif pertanian adalah: pernyataan 1, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konservasi tanah, itu benar. Pernyataan 2, tidak ada penanaman pohon berakar tunjang untuk menahan air, itu benar. Untuk pernyataan 3, sosialisasi tentang bahaya longsor jarang dilakukan, itu bernilai salah karena bisa jadi ada sosialisasi namun kurang efektif atau tidak menjangkau semua pihak terkait. Pernyataan keempat, kebutuhan tanah produktif pertanian semakin sedikit, itu bernilai salah karena kebutuhan tanah produktif pertanian seringkali meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pangan. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Benar, benar, salah, salah. Soal berikutnya, masyarakat Bali menjadikan pertunjukan tari kecak sebagai salah satu tontonan menarik bagi wisatawan. Hal ini merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang berfungsi: 1. Daya tarik wisata daerah. 2. Identitas budaya nasional. 3. Pelestarian kesenian daerah. 4. Pemasukan ekonomi keluarga. Kombinasi pilihan jawaban yang benar dari pernyataan di atas adalah pembahasannya sebagai berikut. Pertunjukan tari kecak di Bali merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai daya tarik wisata dan pelestarian kesenian daerah. Dengan demikian, pertunjukan tari kecak tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat Bali, tapi juga berperan dalam melestarikan warisan budaya dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya budaya lokal. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. 1 dan 3. Soal berikutnya, perhatikan contoh mobilitas sosial berikut ini. 1. Doni melanjutkan pendidikan setelah lulus sarjana agar berpeluang menduduki posisi penting di kantornya. 2. Awalnya Dina berjualan sayur pada pagi hari, namun karena terkendala urusan keluarga, akhirnya dia memilih menjual baju online. 3. Didi mengalami PHK dari pabrik tempat ia bekerja karena perusahaannya pailit. 4. Doli yang tinggal di pinggiran kota pergi bekerja ke tengah kota dengan menggunakan kendaraan umum. Berdasarkan berbagai contoh di atas yang termasuk mobilitas sosial vertikal adalah pembahasannya sebagai berikut. Perlu diketahui, mobilitas sosial vertikal adalah perubahan status sosial seseorang dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam hierarki sosial. Dalam kasus Doni melanjutkan pendidikan untuk meningkatkan karir dan menduduki posisi penting di kantornya merupakan contoh mobilitas sosial vertikal ke atas. Sedangkan dalam kasus Didi, PHK dari pabrik tempat ia bekerja karena perusahaan pailit dapat menyebabkan penurunan status sosial dan ekonomi sehingga merupakan contoh mobilitas sosial vertikal ke bawah. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. 1 dan 3. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.